Halo kawan-kawan, sekarang kami berada di Desa Penglipuran, desa wisata atau desa terbersih di dunia. Nah, di sini kami akan menemui Bapak Nyoman Setiawan dan beliau akan menjelaskan seperti apa sejarah Desa Penglipuran dan sampai bisa dikatakan menjadi desa terbersih di dunia. Baik, tetap ikutin kami, dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Di belakang ada rumah tuanya, rumah Bali. Nah, ini bentuknya. Ini dapur ya. Ini dapur. Biasanya kan kalau di Bali terpisah, dapur sendiri. Rumahnya, dapurnya masih model tradisional. Nah, ini tempat sembayangnya. Sembayang ini tempat untuk menaruh barang-barang, laksanakan ritual keagamaan di Bali. Bisa kita lihat kawan-kawan ya. Kita di tempat Bapak. Bapak siapa, Pak? Nama saya Nyoman Setiawan. Pak Nyoman Setiawan. Selamat pagi dulu, selamat pagi. Pak Nyoman tadi adalah wakil ketua lingkungan di Desa Penglipuran. Ya, kita sambil tanya-tanya, beliau akan menjelaskan bagaimana sampai Di desa wisata dan desa terbersih. sampai bisa dinyatakan menjadi desa terbersih di dunia. Nah, itu. Di Kintamani, Bangli. Tepatnya di sebelah barat Gunung Batur ada suatu desa yang namanya Desa Bayung Gede. Nah, di sana di saat zaman kerajaan Bangli, pada saat itu oleh Raja Bangli meminta beberapa tenaga pilihan. Yang dipilih itu memang orang pilihan untuk mengabdi di Istana Bangli. Nah, seiring dengan perkembangan zaman berjalan, karena rasa sayangnya oleh Raja Bangli memberikan suatu lahan yang tepatnya di lokasi di kawasan tengah hutan bambu. Dulunya ini memang kawasan hutan bambu. Nah, terus oleh raja diberikan lahan ini, terus mereka menetap di sini karena populasinya bertambah. Di abad ke-13 Raja Bangli memberikan lahan ini secara resmi, dan di abad ke-14 baru desa ini setelah membentuk suatu tatanan pemerintahan dan lain sebagainya, di abad ke-14 baru diberi nama desa ini dengan sebutan Desa Penglipuran. Ya. Yang Desa Penglipuran mempunyai arti dan makna. Ya, karena kita memberi nama pasti ada artinya. Ya. Arti dari Desa Adat Penglipuran mempunyai makna suatu desa yang masih ingat dengan leluhurnya. Artinya Penglipuran mempunyai arti kata pengeling pura. Artinya eling, ingat. Kalau pura itu adalah rumah Tuhan, puri adalah rumah manusia. Artinya kita diajarkan untuk ingat dengan leluhur kita yang ada di Kintamani, tepatnya di Desa Bayung Gede. Nah, nama itu. Nah, terus Penglipuran juga berasal dari kata penglipur lara. Artinya suatu desa yang bisa menghibur. Suatu desa yang bisa membuat orang senang. Nah, mungkin itu feedback dari perjuangan leluhur kami mengabdi dengan tulus ikhlas di istana, sehingga saya selaku generasi muda dan lain sebagainya mendapatkan feedback, sehingga Bapak Ibu jauh-jauh datang dari Kalimantan, datang ke sini untuk menghibur diri dan mengenal lebih dekat Desa Penglipuran. Ya. Nah, di Desa Penglipuran kami Desa Penglipuran itu berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
kami berada di kelurahan. Kami kalau di sini itu di dalam satu kelurahan ada 3 desa. Penglipuran, Kubu, Amat Tegal Suci. Kalau di Penglipuran itu dengan jumlah warga yang sama, jumlah warga kami 1284. Kami ada 284 kakak, hampir 1000 lebih lah. Terus di lingkungan kami orangnya sama, di Banjar Adat orangnya sama, di desa adat orangnya sama. Karena kami satu desa adat, satu lingkungan, satu Banjar Adat. Sangat beda dengan desa-desa yang lain di Bali. Nah, kami di Penglipuran dengan teritorial 112 hektar, teritorial kami kan 112 hektar, yang sudah terbagi, yang sudah tertata, yang hampir setengahnya itu 45% adalah lahan hutan bambu. Kami mempunyai lahan hutan bambu 45 hektar. Dan sisanya ada ruang publik, tempat ibadah, kuburan, dan pemukiman. Kami di Penglipuran, tata ruangnya memang leluhur kami sudah mengkonsep. Kami di Bali kan mengenal konsep tata ruang. Tata ruangnya memang dibagi menjadi 3. Zonanya dibagi menjadi 3. Zona utama, madya, nista. Di zona utama adalah kami sebagai umat manusia yang berinsan beragama, kami di utama itu ada pura, tempat ibadah. Terus ada pemukiman, ada kuburan. Yang nistanya adalah kuburan. Tapi kami di Bali itu bukan yang nista tidak utama. Yang utama adalah paling utama, yang madya adalah utama, yang nista juga adalah utama. Kami dari di Penglipuran konsep Trimandala itu atau konsep 3 zona itu dibagi juga di dalam pekarangan kami. Di dalam pekarangan kami juga terkonsep seperti itu. Pura keluarga yang di sana, terus ada rumah, ada toilet. Sama dengan di diri kita ada kepala, tubuh dan kaki bawah. Ya. Nah itu memang terlihat dari atas berjejer angkul-angkul yang sedemikian rupa yang sudah tertata. Mungkin Bapak Ibu sepintas lagi melihat jejeran angkul-angkul yang jumlahnya 76 angkul-angkul. Ada 76 pintu gerbang. Kita panggil kalau di Bali itu namanya angkul-angkul. Nah dari konsep tata ruang itu implementasinya kepada warga kami di Penglipuran, sehingga dengan terciptanya konsep itu kami juga mempunyai konsep bagaimana menjalin suatu hubungan harmonis. Nah, yang kita kenal dengan konsep Tricita Karana, artinya 3 penyebab keharmonisan. Ya, di ruang utama, itu di pura. Nah di sana itu bagaimana manusia menjalin keharmonisan dengan Tuhannya. Ya. Nah terus yang kedua, di konsep kedua di Palumahan atau di Madyaning Utama, di perumahan, bagaimana konsep hubungan manusia dengan manusia. Sehingga Bapak Ibu lihat seperti di selain jalan utama ada gang kecil, di mana kami tidak boleh menutup gang ini. Gang ini tembus dari barat sampai ke belakang. Nah terus talang airnya bisa pinjam ke keluarga. Itulah bukti keharmonisan kami di Penglipuran, jalan menjalankan hubungan harmonis antar sesama manusia. Terus di konsep yang ketiga, bagaimana kami harus harmonis dengan alam. Nah itu yang menjadikan kita bagaimana menyeimbangkan alam, mengharmoniskan alam, sehingga jangan salahkan. Kadang-kadang kan orang merasa salah sendiri ya, tanpa menyadari kesalahannya akibat dari banjir kan karena ulah manusia dengan penebangan hutan sembarangan. Nah kalau di sini bagaimana kita menciptakan suatu hubungan harmonis dengan alam, salah satunya menjaga alam dan lingkungan. Oleh masyarakat kami di Penglipuran, kami memang bukan karena jadi desa pariwisata kami menjaga lingkungan, bukan. Memang itu sudah menjadi konsep yang sudah tertanam sejak dulu oleh leluhur kami. Sehingga seperti Bapak lihat, lajakan yang ada di depan, itu masing-masing pekarangan kan ada lajakannya, sudah tertata rapi dengan bunga, rumput dan lain sebagainya. Terus warga kami setiap paginya tanpa disuruh
mereka sudah menyapu. Kalau mereka yang jualan ke pasar tuh kadang-kadang jam 4 sudah menyapu, ada yang jam 6, ada yang jam 7, paling lambat tuh setengah 8. Itu murni kesadaran mereka bagaimana dia menghormati dan respect terhadap lingkungannya, di mana kita diajarkan untuk selalu harmonis dengan lingkungan. Nah, di kita ada aturan-aturan yang nantinya saya akan jelaskan. Nah, itu terkait bagaimana konsep kita di dalam menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Nah, karena konsep itu, karena konsep yang diwariskan oleh leluhur kami, bagaimana kita mengkonservasi suatu warisan budaya. Kami di sini memang dari dulu memang konsisten menjaga warisan leluhur kami. Leluhur kami membangun suatu bangunan tradisional. Ada 3 jenis bangunan tradisional yang ada di Penglipuran sebelumnya. Ada pintu gerbang, dapur, dan balai yang 6 ini, yang masih saya akan rehab ini. Nah, balai ini memang bangunan-bangunan ini ada fungsinya, ada filosofinya, ada kaitannya dengan struktur pemerintahan yang ada di Penglipuran. Nah, kenapa memakai atap sirat bambu? Memang karena kita berada di kawasan hutan bambu. Leluhur kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dulunya sih semua pakai bambu, biar tiangnya lain sebagainya pakai bambu. Karena kita hidup di alam bambu. Nah, terus terkait sistem pemerintahan yang ada di Penglipuran, perlu saya jelaskan. Di Penglipuran ada 3 sistem pemerintahan. Semuanya sistem perwakilan. Di sistem pemerintahan yang memang diwariskan oleh leluhur kami, namanya sistem pemerintahan hulu apad. Hulu artinya di atas, apad artinya menarik. Jenjang mereka adalah kesenioran. Yang paling senior adalah ulama kami, yang kami tuakan, yang di tempat lain mungkin pendeta atau pemangku. Kalau sini sebutannya Kubayan. Kalau di Jawa atau di Kalimantan mungkin pendeta atau habaib atau lain sebagainya. Kalau di sini mereka yang kami sucikan sebagai senior kami, beliau adalah orang yang nomor 1, namanya Jero Kubayan. Ada 78 dewan desa. Sini sistem pemerintahan perwakilan. Setiap pekarangan atau setiap kakak harus ada wakilnya menjadi dewan desa. Termasuk saya selaku dewan desa. Urutan saya kalau di Dewan Desa masih di urutan sekitar 60-an, masih di bawah. Tapi saya dituakan selaku wakil kepala lingkungan. Ya. Nah, terus di sistem hulu apad itu ada 12 orang yang kami seniorkan, yang memang beliaunya mempunyai tugas tupoksi masing-masing. Ya. Nah, terus sistem pemerintahan yang kedua, di bawah sistem pemerintahan terkecil dari negara NKRI, ada namanya lingkungan. Kami di lingkungan dipimpin oleh Bapak Kepala Lingkungan. Nah, terus saya selaku Wakil Kepala Lingkungan. Kenapa di sini di Penglipuran ada Wakil Kepala Lingkungan? Memang leluhur kami mengajarkan antara Kepala Lingkungan dan Ketua Adat. Ketua Adat itu harus menjalin hubungan harmonis. Harus menjalin hubungan harmonis. Mereka itu tidak boleh pisah. Nah, ketika kepala lingkungan menghadiri kegiatan di dinas, sayalah yang mewakili kegiatan di adat, sehingga kami bisa saling bersinergi. Nah, terus juga ada pemerintahan di bawah desa adat, ada namanya Banjar Adat. Itu yang murni pertanggungjawabannya kepada desa adat. Di Banjar Adat itu termasuk 280 kakak itu yang kami membawahi. Dan termasuk saya ketuanya. Saya selaku ketua dari Banjar Adat itu bersama 2 Pak Kaplingnya. Nah, terus untuk ketua adatnya memang kami ada ketua adat yang memang dipilih secara aklamasi oleh Dewan Desa. Dewan Desa itu kan untuk menggerakkan masanya memilih ketua adat. Mereka dibantu oleh 3 orang, wakil, bendahara, dan sekretaris. Nah, itu memang beliaunya masih sekarang di generasi milenial. Seangkatan saya, semuanya masih muda-muda, kecuali tetua kami yang di Dewan Desa di Ulu Apad itu, memang beliaunya yang paling senior. Ya. Nah,
Nah, itu terkait pemerintahan yang ada di Penglipuran. Nah, terkait tentang pariwisata, nah kami memang dijadikan desa pariwisata, bukan kami yang meminta, bukan. Nah, memang kami dari dulu mengkonservasi warisan kami dengan budaya dan tradisi lain sebagainya. Maka oleh Bapak Bupati di tahun 93, memang kami prosesnya memang dari sekitar tahun 80-an lah, untuk menata tata ruang di jalan utama ini biar tetap rapi itu. Karena prosesnya yang dulunya itu kan di jalan utama itu sebelum dipaving itu ada dagang di jalan. Artinya itu di dagang-dagang itu dieksekusi, tetapi kita berikan solusi dulu. Karena konsep kami di Penglipuran, kita berikan solusi baru eksekusi. Kalau eksekusi dulu tanpa solusi nanti kan dia marah ya. Artinya dagang-dagang yang berjualan di jalan utama dipindahkan, nah terus difasilitasi sebuah tempat, nah terus seiring itu tempat-tempat umum lagi dikembalikan, sehingga di tempat umum itu tidak ada dagang, sehingga para dagang itu berada di kawasan rumahnya masing-masing. Nah, di tahun 80-an memang ada yang dulunya sebelum sekarang itu dikelola secara profesional, itu ada suatu kelompok yang peduli dengan lingkungan, yang peduli dengan desanya, yang tergabung dalam kelompok Pok Darwis. Tahun 90, 91, 92 mereka sudah mulai giat. Nah, di tahun 93 oleh Bapak Bupati kami diberikan SK, ya, suatu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bangli, dan kami dijadikan desa wisata tradisional yang berbasis masyarakat ya. Nah, di tahun baru tahun 95, tahun itu seiring dengan perkembangan zaman, setelah adanya media sosial dan banyak YouTuber datang ke Penglipuran, Penglipuran mulai dikenal lagi dan brand Penglipuran semakin menggema dengan kegiatan kita ikut suatu kontestasi, lomba-lomba, berbagai macam lomba kita ikuti. Memang kalau Penglipuran untuk lomba kebersihan kita dilarang ikut sekarang, karena kita dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, Indonesia, bahkan internasional kita sudah menjuarai sebagai juara 1. Makanya kami untuk kegiatan lomba kebersihan kami tidak boleh ikut. Tetapi inilah tugas berat kita, bagaimana kita menjaga agar desa ini tetap bersih. Itu yang paling berat, tugas menjaga ini kan yang paling berat ya. Memang kami diberikan reward sebagai 3 desa terbersih itu, kami tidak tahu timnya siapa, kapan datang, kami memang tidak tahu. Itu murni dari majalah Bombastis datang ke Penglipuran, cabang berapa, orang-orangnya saya memang nggak tahu. Terus di tahun 2016 kami diberikan 2016 kami diberikan penghargaan bahwa desa kami menjadi 3 desa terbersih di dunia. Memang kami sering kali mengikuti lomba-lomba, baik itu lomba kebersihan, pokoknya segala macam lomba memang kami diikutkan. Sehingga kami oleh Kelurahan Kubu memang kami dijadikan ikon tampak Penglipuran. Mungkin bukannya kami bangga, tapi inilah yang kami dititipkan atau diwariskan oleh leluhur kami untuk menjaga, sehingga kegiatan lomba, baik lomba kelurahan, pasti Penglipuran dijadikan ini maskotnya. Kita ini maju, ayo kita ikut itu. Nah, oleh sebab itu maka seiring dengan perkembangan zaman, kami dengan potensi yang ada, kami yang dulu kelompok itu tergabung dalam kelompok Darwis oleh desa adat, ya oleh desa adat, mereka di SK oleh ketua adat untuk pengelolaan pariwisata dikelola oleh pengelola desa wisata Penglipuran yang dulunya memang orangnya mengabdi mencari sumbangan sana sini, belum kayak gini, belum terkenal kayak sekarang ya. Prosesnya itu panjang sekali. Nah, baru 2 tahun yang lalu kami mengganti kepengurusan yang lama dengan manajemen yang kebetulan mereka itulah orang-orang pariwisata dan kebetulan orang-orang muda juga. Nah, mereka bekerja secara profesional. Nah, terus mereka digaji dengan oleh desa adat.
oleh desa adat, mereka diberikan feedback, diberikan kompensasi berupa gaji, tapi mereka harus bekerja secara profesional untuk mengelola pariwisata yang ada di Penglipuran. Itu terkait pariwisata. Nah, terkait masalah tradisi dan budaya, kami memang di Penglipuran mempunyai suatu tradisi kearifan lokal. Salah satunya setiap orang yang menjadi dewan desa harus mempunyai bangunan ini. Karena bangunan ini ada kaitannya dengan sistem pemerintahan di Uluapan. Barang siapa yang menjadi bakal calon atau calon ulama kami, ritualnya di rumah adat ini. Beliaunya yang nomor 1, yang jadi pendeta itu ritualnya 11 hari di rumah ini. Mereka mandi sebelum matahari terbit, mereka di dalam, nanti ada orang yang masih muda melayani. Mereka tidak boleh diajak bicara. Itu yang masih kita pertahankan sampai sekarang ini. Terus tradisi perkawinan masih, yang dulunya memang kami di Penglipuran kami tidak melarang warga kami untuk kawin keluar. Nah itu memang kami diatur dalam awig-awig. Kalau di Bali itu kan awig-awig namanya, kalau di Indonesia undang-undang. Awig-awig di Bali itu kan di atasnya ada undang-undang. Di atas undang-undang itu kan ada Pancasila. Sehingga kami tidak bertentangan dengan aturan yang ada di pemerintahan. Sehingga kami memberikan ruang kepada warga kami untuk kawin keluar daerah atau mereka mengambil dari luar daerah. Memang ada di Bali itu beberapa daerah yang melarang warganya untuk kawin dengan orang lain. Ya. Nah terus ada sistem terkait tradisi dan budaya, yaitu ngaben. Memang kami di Penglipuran ngaben, kalau di Bali, di Hindu itu kan kalau orang mati itu kan diaben ya. Tetapi untuk ngaben di Penglipuran kami memang ngabennya sangat beda. Tidak kayak di tempat-tempat lain dengan membakar. Nah, memang kami di sini itu ngabennya tujuan ngaben kan sama, mengembalikan semua unsur kembali ke alam ya. Baik yang ke air, yang ke angin dan lain sebagainya. Tujuannya sih sama, tetapi teknisnya yang berbeda. Kalau di sini itu kita membuat suatu simbol dari alang-alang. Nanti alang-alang itu diupacarai, baru kita bangkitkan rohnya. Terus sarana upacaranya kalau di tempat lain kan pakai lembu ya, yang digotong kayak ogoh-ogoh. Mungkin Bapak Ibu dengar yang namanya ogoh-ogoh. Tapi kalau di Penglipuran ini sapi beneran dipakai, lembu beneran yang disembelih untuk dijadikan korban suci sebagai sarana persembahan, sebagai sarana bakti. Nah itu dipakai. Yang dulunya memang setiap satu mayat itu 1 ekor sapi. Berarti kalau ada 50 yang diaben, berarti 50 sapi yang harus mati. Tetapi sudah 2 tahun yang lalu kita merevisi aturan itu. Tata pelaksanaannya yang direvisi. Artinya kita untuk ngaben itu kan agar jangan kita ngaben ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua, nantinya setelah ngaben itu kepala cenut-cenut. Artinya janganlah munafik kita pinjam uang sana sini untuk kegiatan itu. Nah oleh desa adat, artinya melalui Banjar Adat, kami memberikan keringanan kepada warga kami. Artinya tata pelaksanaannya dirubah. Artinya kayak naik bus, kita pakai full dulu busnya baru kita jalan. Nah sehingga waktu ini 50 orang yang akan diaben itu kita cukup memotong sapi 5 ekor aja. Artinya itu kan sudah meringankan warga. Dan di sini kami ngaben juga tidak seperti desa lain mengeluarkan dana sampai jutaan rupiah. Kini kita urunan cukup per bulannya 10.000. Yang 10.000 kita kumpulkan per 3 tahun. Memang kita mempunyai program ngaben. Dana itu yang kita pakai. Selain dana-dana yang lain, sehingga warga itu merasa ringan ya. Dan sistemnya kita kegotong royongan sehingga kerjaan lebih cepat ya. Nah juga di sistem keharmonisan alam, bagaimana dengan harmonisan alam, memang kami juga kalau di tempat lain itu istilah Balinya mecaru. Kalau mecaru itu kan proses penyeimbangan alam. Di sini juga memakai sapi. Kalau nanti mungkin besok
besok ini kita ada proses itu, proses upacara adat yang memakai korban sapi. Nah itu proses penyembahan alam. Kalau tempat lain mungkin pakai ayam. Nah, di sana juga nanti kegiatan adat. Terus di sini yang paling ikonik ya, memang tidak ada di dunia. Di sini melarang warga kami untuk berpoligami. Kami dilarang berpoligami oleh leluhur kami. Kenapa? Nah, kami diajarkan untuk menghormati kaum ibu-ibu, menghormati kaum wanita. Sehingga bagi mereka yang melanggar aturan yang ada di Penglipuran, mereka akan ditempatkan di pojok selatan. Mungkin Bapak nanti bisa lancong sana. Ya, ada suatu pekarangan yang masih kosong sampai saat ini. Memang disediakan suatu pekarangan bagi mereka yang berani berpoligami, diistimewakan. Mereka dibikinkan rumah oleh desa adat, tetapi ada sanksi moralnya. Sanksi moralnya tidak boleh ke pura, itu kan karena adat ya. Sanksi adatnya tidak boleh ke pura, tapi pelayanan di lingkungan tetap ya, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Nah, kebanyakan sanksi adat yang ada di Penglipuran itu adalah sanksi moral. Barang siapa yang melanggar aturan, baik itu berkelahi, mencuri, minum alkohol sampai menimbulkan keributan, mereka dikenakan sanksi moral, yaitu dengan cara menghaturkan sesajen. Apa tujuannya? Meminta maaf kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka kena sesajen. Artinya kalau dihukum positif kan bisa kena denda, dimasukkan ke penjara. Tapi berulang kali dimasuk ke penjara, tapi kalau moralnya masih seperti itu kan susah ya. Nah, kita di sini itu berusaha menerapkan sistem kekeluargaan bagi mereka yang melanggar. Paling pertama dipanggillah kekeluargaan dulu, kok bisa begini-begini. Ada tahapannya. Dan kita juga punya penegak hukum di adat yang tergabung, yang kalau di Bali itu namanya pecalang, lainnya yang memediasi bersama perangkat desa. Nah, seandainya tidak mampu, baru kita serahkan ke hukum positif. Kalau memang kita tidak mampu menangani ya, kalau bisa masih diselesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya. Mungkin itu pemaparan dari saya, pemaparan singkat dari saya. Selebihnya nanti di ruang tanya jawab. Apa yang ditanyakan nanti saya akan menjawab semampu saya. Saya selaku warga Penglipuran sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak dari jauh lah ini, dari Kalimantan. Ini suasana kekeluargaan, jangan ini ya, suasana kekeluargaan ya. Oke, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari Pak Camat, Pak Kades, silakan. Ya, terima kasih Pak Yoman atas penjelasannya tentang bagaimana menjaga manusia dengan alam, kemudian manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan budaya. Nah, kemudian juga dari pemerintahan ya, pemerintahnya lebih pada kegotong royongan, ya, dan juga adat dan budaya lebih ditingkatkan dan untuk mempertahankan masalah kearifan lokalnya. Nah, untuk perwakilan Kades, mungkin Pak Kades Soreng kalau ada yang perlu ditanyakan atau sharing Pak, ya, perwakilan dari kepala desanya. Ya, ini kan kita ini ya, walaupun Penglipuran dijadikan objek atau subjek studi banding atau studi tiru, tetapi kami masih more welcome. Saya juga ingin belajar, siapa tahu kami ke Kalimantan, apa yang nilai positifnya bisa kami ambil, kita bisa terapkan di sini. Saya masih, ini prosesnya masih belajar, dan kami di Penglipuran masih sangat menerima saran dan masukan dari teman-teman, dari Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa. Kadang-kadang mahasiswa juga banyak yang datang. Cerita yang disampaikan Bapak tadi luar biasa bagi kami, tapi ada beberapa yang sangat menarik, termasuk terkait masalah kebersihan. Nah, arti dari konsep dari sistem yang dibuat di desa ini, kesadaran masyarakat itu tiap pagi membuang sampah itu loh Pak, bukan main kan. Nah, kadang-kadang mohon maaf, di era yang zaman sekarang ini kan dunia yang sudah maju, kemajuan kita yang luar biasa, orientasi masyarakat itu uang dan uang. Nah, pertanyaan saya, mereka sudah menyadari itu, terus apakah ada
dari desa atau dari kelompok apalah apresiasi buat masyarakat dan konsekuensi daripada mereka ketika mereka tidak konsisten membersihkan lingkungan rumahnya masing-masing. Itu pertama. Yang kedua, desa ini kan luar biasa. Kalau saya baca itu desa nomor 3 bersih di dunia, India, Belanda, terus desa ini. Nah ini tertata rapi, rumah apa di sini. Ini memang konsep awal dari turun menurun dari leluhur atau memang baru sekarang dilakukan seperti itu gitu. Seperti yang Bapak jelasin, seperti jalan, gang-gang akses masuk seperti itu. Nah mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya. Baik, ini itu pertanyaan yang sangat bagus. Memang kami di Penglipuran ya terkait masalah kebersihan ya. Masalah kebersihan mungkin itu sudah melekat sesuai dengan konsep kami yang diajarkan oleh leluhur bagaimana harmonis dengan alam ya. Nah, di setiap telajakan itu memang murni tanggung jawab kita masing-masing. Memang dulunya sebelum rumput itu kan baru sekarang diganti ya. Dulu pakai rumput lokal. Ketika pakai rumput lokal dulu kita cukur rumputnya 15 hari sekali. Kita lihat di samping, kalau di samping udah cukur kita harus cukur. Tanpa disuruh itu, artinya kita sadar sendiri ya. Artinya komitmen kita bagaimana menjaga alam dan lingkungan kita, terutama di telajakan masing-masing. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan pariwisata dengan banyaknya tamu yang datang ke Penglipuran, kami memang tidak memungkiri ya, memang untuk menjaga kebersihan di lingkungan Penglipuran ini kan sangat luas ya. Dari pihak pengelola di ruang publik, ini khusus di ruang publik ya, di ruang publik seperti di parkiran atau di jalan melingkar itu, memang dari pihak pengelola sudah menyediakan beberapa tenaga kebersihan yang selalu menjaga kebersihan tersebut, ya. Terutama kebersihan dari sampah plastik, karena sampah plastik memang akan menjadi momok yang menakutkan di kemudian tahun. Tetapi ketika mereka bisa memilah dan mengolah sampah plastik itu bukan jadi momok, tetapi itu akan menghasilkan. Nah, itu. Nah, memang saya akui ya di era zaman sekarang ini memang kesadaran masyarakat kadang-kadang kan terfokus pada uang ya, memang seperti itu. Tetapi kami untuk di Penglipuran memang kami tidak memberikan sanksi yang khusus kepada warga kami yang tidak menyapu dan lain sebagainya, tetapi mereka secara sadar dari hati nuraninya punya rasa malu. Lambat, saya pun kalau lambat nyapu tuh saya udah bingung. Ternyata saya yang paling terakhir. Nah, untungnya di sini yang paling untung ya di sini ya, kami di Penglipuran itu masih satu saudara, masih satu kerabat, masih ada ikatan kekeluargaan. Dan yang kedua, tanah ini milik desa adat. Ya. Memang dalam undang-undang kan diatur memang kekayaan bumi dan alam dan lain sebagainya itu kan milik pemerintah. Kalau di tempat lain itu tanah yang di tempat itu kan bisa dijual selama dia mempunyai hak milik dan sertifikat. Kalau di sini tidak bisa. Itu terkendala aturan adat. Makanya semuanya itu tertuang di dalam aturan adat untuk mengikat warga di sini. Itu aturan adatnya mengikat. Sehingga ketika tidak menyapu, kita merasa ternyata dia sudah menyapu, kita lambat. Kita merasa malu ya. Mungkin yang menjadi persoalan di tempat Bapak ya. Kalau tempat Bapak saya tidak tahu, karena di tempat Bapak itu mungkin ya sudah ada penduduk luar yang sudah tinggal di wilayah Bapak atau di desa Bapak. Nah, untuk menyatukan persepsi banyak orang itu kan susah. Iya. Penglipuran tidak segampang itu dulu ya. Kita hampir ada 200 masih di 200 kakak pun masih ini kita susah ngaturnya. Nah, itu berproses. Yang memang mobil memang dilarang ya. Nah, terus
kita karena tamunya datang, bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung, rasa nyaman kepada warga kita, memberikan keamanan, kenyamanan, kedamaian dan ketertiban, sehingga oleh desa adat jalan utama ini sama sekali nggak diizinkan untuk pengendara sepeda motor. Ya, itu di sebelah barat ada tangga, sini ada tangga, di atas ada tangga. Tetapi kita memberikan solusi dulu. Solusinya kita membuat ring road, jalan melingkar yang menghubungkan desa Penglipuran, sehingga yang punya sepeda motor, kalau saya, pekerjaan saya kan sampai ke sana ya. Saya masuknya lewat timur, yang di barat lewat barat, sehingga mereka aman. Artinya mereka tidak protes. Artinya ketika kita memberikan solusi dulu, baru eksekusi, baru masyarakat merasa nyaman. Tetapi kalau di tempat Bapak mungkin yang menjadi kendala yang memang saya akui di kota-kota besar, jangankan di kota-kota, di desa-desa terpencil pun untuk menyadarkan masyarakatnya sangat susah. Karena kadang-kadang di dalam satu desa itu, dalam satu RW itu orangnya datangnya dari berbeda tempat. Nah, itu yang menyebabkan sedikit kesulitan untuk mengatur warga yang ada di desa masing-masing. Nah, mungkin solusinya nanti mungkin aturan apa yang bisa diterapkan oleh Pak Kades di sana, apakah sanksi adat, apa sanksi mana. Kalau sini itu, kalau sanksinya kebanyakan sih sanksi moral ya. Kalau denda pun di sini paling denda yang tertinggi 500 perak, Pak. 500 perak ya. 500 perak itu kan kalau dibelikan kerupuk aja nggak cukup itu kan. Iya. Tetapi sanksi moralnya yang berat ya. Dimana kita mempunyai rasa malu lah. Nah, terus terkait apa tadi pertanyaannya, apakah Penglipuran sudah seperti ini dan lain sebagainya. Memang Penglipuran tata ruangnya sudah terbentuk seperti ini, sudah tertata sedemikian rupa. Di depannya ada pintu gerbang, ada bangunan adatnya yang dulunya ada 2, dapur sama baleni. Karena kita dulunya tidur di dapur bersama-sama, hanya ada 2 tempat tidur di dapur. Nah, kita tidur di sana. Nah, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, mereka membuat suatu rumah lagi ya kayak ini. Dulu namanya loji, 1 kamar dengan teras. Itu kan datangnya di saat zaman Belanda. Terus ditambah lagi tempat tidur dan sebagainya. Memang dulunya masih ada beberapa yang memang peninggalan sejak lama itu, angkul-angkul atau pintu gerbangnya yang masih pakai popolan tanah, itu memang asli, yang aslinya, originalnya ya. Karena dulu kan pernah gempa Seririt ya, pernah ya gempa waktu Singaraja itu kan dulu lantah semuanya Bali kan. Artinya ada yang sudah temboknya setengah, ada yang atapnya hilang, tapi dibiarkan sehingga di tahun 90 memang kami mempunyai seorang bupati yang sangat sayang dengan kita di desa Penglipuran karena ada historinya. Kami dengan beliaunya sebagai seorang Brahmana yang selaku juga bupati yang mempunyai hubungan historis, hubungan kekerabatan dengan kita, memberikan edukasi, bimbingan agar ini dikembalikan. Maka di tahun 90 dikembalikanlah orang angkul-angkulnya, pintu gerbangnya agar sama. Beliaunya dengan rela hati memberikan bantuan waktu itu 300.000 rupiah untuk mengganti atap lain sebagainya. Itu diberikan waktu kurang lebih seminggu karena kami diisukan akan kedatangan Bapak Presiden Soeharto. Makanya pada saat itu kami 1 minggu secara serentak, ini kan ada beberapa angkul-angkul tuh, sampai kami kewalahan tukang di kami. Nah, terus kami meminta bantuan dari desa tetangga untuk membantu itu. Ternyata Pak Soeharto nggak datang. Tetapi sekarang yang kita menikmati, sehingga di tahun 93 kami dijadikan objek wisata dan kami sering dikunjungi tamu. Dan ini juga berkat ya
saya juga nggak memungkiri ini berkat perjuangan leluhur kami. Karena kami di era kemerdekaan juga ikut mempunyai andil berjuang memerdekakan republik ini. Karena Penglipuran juga basis veteran. Seperti Bapak ketahui, karena kami di sini di Penglipuran ini ada putra Bangli, putra terbaik Bangli gugur di Penglipuran yang monumennya ada di sana. Dan beliaunya mungkin Bapak dengar pahlawan Bali Gusti Ngurah Rai, ya, beliaunya gugur bersamaan tapi di tahun yang beda. Jenderal. Ya, jenderalnya. Di bulannya sama, November, tanggalnya sama tapi tahunnya yang berbeda. Beliaunya berjuang di daerah Tabanan, almarhum Anak Agung Kapten Mudito yang gugur di sini itu berjuang di Bangli. Nah, mungkin itu berkat jasa perjuangan leluhur kami sehingga kami saat ini di generasi muda diberikan feedbacknya yang mendapatkan karmanya. Dan kami juga merasa senang, merasa bangga. Saya selaku generasi pelurus dan meneruskan nilai-nilai perjuangan leluhur kami untuk menjaga warisan budaya yang ada di Desa Penglipuran. Mungkin itu. Ada lagi Pak? Nggak apa-apa ya, panjang. Tadi kan itu menarik juga Pak. Bapak bilang leluhur kita adat juga Pak, adat Dayak. Adat Dayak itu bahkan kita punya filosofi hidup beradat, mati pun beradat. Oh ya, saya pernah dengar itu dari Panglima Gilanya. Ya. Jadi yang menarik bagi saya untuk menyampaikan ke Bapak itu, yang dulunya Bapak bilang ritual adat meninggalnya orang tua kan, katakan satu orang tua itu satu sapi. Tapi dengan era yang sekarang ini bisa dirubah menjadi 50 orang menjadi 5 sapi. Nah, itu luar biasa. Nah, di saat proses itu mengubah dari leluhur yang dulu menjadi sekarang itu, apakah ada progres dari penua atau orang tua yang masih hidup masa era yang dulu? Pertama itu. Yang kedua, nah kita ini kan bertamu Pak, bukan hanya di kami ini tapi banyak dari mancanegara, dari mana-mana, dari Pulau Jawa dan sebagainya. Tentu datang ke sini membawa kriteria yang masing-masing, membawa kebiasaan masing-masing. Nah, ketika kami datang ke desa ini melanggar adat atau katakan contoh kecilnya membuang sampah sembarangan. Nah, apakah ada konsekuensi khusus untuk para tamu ini Pak? Apakah adat itu tetap diterapkan atau bagaimana Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak. Itu suatu pertanyaan yang sangat bagus ya. Memang kita di desa adat itu memang di generasi kita kan punya yang dogmatis, yang ortodok, yang modern dan yang milenial. Ya. Kami memang di milenial tidak bisa melupakan para generasi dan kami selalu merangkul yang dogmatis, yang ortodok, yang modern dan yang milenial. Memang pada saat perubahan itu, ya, memang pada saat perubahan itu dan sebelum tahap perubahan itu ada, memang kami mensosialisasikan dulu. Kita membuat suatu draft dan draft itu disosialisasikan. 1 tahun sebelumnya sudah disosialisasikan. Kita berikan pemahaman kepada warga. Kita berikan pemahaman kepada warga agar warga paham dan mengerti. Artinya di sisi lain bukannya kita melarang warga untuk jor-joran, bukan. Tetapi janganlah. Artinya karena tidak semua warga mampu. Tidak semua warga Penglipuran punya uang untuk melakukan kegiatan ritual ngaben. Bagi mereka yang punya dalam satu pekarangan kan kadang-kadang ada orang yang meninggal sampai 5. Seandainya mereka tidak mampu dan dia belum mampu mengabenkan leluhurnya sampai nanti menumpuk sampai 10, itu kan sampai 10 sapi dalam satu pekarangan. Nah, itulah dasar pertimbangan kami. Nah, untuk merevisi, bukan merubah, merevisi tata pelaksanaannya yang dirubah. Tetapi tradisi kami memakai sapi masih. Kalau sapi itu dirubah pakai ayam baru kita merubah, itu kan. Tetapi tata pelaksanaan yang dirubah.
Artinya sebelum itu dirubah, kita sosialisasikan, berikan pemahaman agar jangan seperti saya bilang habis ngeband itu kepala cenut-cenut ya. Karena saya maklum dan saya mengerti warga kami di Penglipuran tidak semuanya mampu. Kadang-kadang di suatu keluarga itu untuk makan aja sudah bersyukur dia, apalagi ngeband. Sekarang harga sapi kan minimal udah 6 juta kali 6 umpama. Apalagi ada yang 10 dulu. Kali 10 udah 60 juta. Belum kita beli babi, belum kita alat upacara dan lain sebagainya. Kan nilainya hampir ratusan juta. Sedangkan untuk makan aja udah susah. Nah itu artinya kita diadap memang membuat suatu aturan untuk mengikat warga kita yang berada di kawasan itu. Tapi janganlah membuat suatu aturan yang menyebabkan masyarakat kita sengsara. Artinya aturan itu bisa direvisi, bisa dirubah. Undang-undang pun bisa direvisi. Betul. Kecuali yang sudah diamandemen itu kan. Nah, ini kan direvisi atau diluruskan sesuai dengan perkembangan zaman. Memang dulunya seperti itu. Ada sih beberapa generasi muda, generasi tua kita yang begini ngomong, apakah berani berubah? Nah, ini kan warisan ini memang warisan, tetapi kita tidak merubah. Dari generasi yang modern itu bilang itu, kita tidak merubah tata pelaksananya, dirubah untuk meringankan biaya. Awalnya ada sedikit ini ya, tetapi kita akhirnya semuanya menerima dengan lapang dada, dan itu semua murni diikuti dengan ritual dulu. Karena semua awe-gawe yang ada di Penglipuran dulunya kan minta izin sama Tuhan. Artinya sebelum kita mau bikin aturan, kita meminta izin bahwa kita akan menetapkan aturan dengan persembahyaan. Artinya aturan itu disepakati. Artinya minta izin kepada Tuhan bahwa kita di Penglipuran akan menetapkan aturan seperti ini. Nah ketika merubah pun kita minta doa juga. Artinya jangan ketika kita merubah nanti pahalanya kita yang dapatkan, desa kita jadi begini atau bagaimana. Agar jangan seperti itu. Mudah-mudahan sih rahayu semuanya. Nah terus yang kedua apa? Menerima tamu. Oh ya. tamu. Memang kami sebagai desa pariwisata, memang masing-masing desa adat itu mempunyai aturan tersendiri. Ya, memang kami di Bali itu ada beberapa desa adat yang mempunyai aturan yang berbeda sesuai dengan kondisi adatnya masing-masing. Karena kalau di Bali itu manut desa, kalau patro manut desa masing-masing sesuai dengan desa masing-masing. Tetapi kalau di kita ya, kita memberikan aturan itu ya. Aturan itu kita bikinkan untuk ditaati ya. Nah terutama kami di warga di Penglipuran, khusus orang Penglipuran, ini berbicara khusus orang Penglipuran, kami terikat oleh aturan dilarang membuang sampah sembarangan. Tetapi kepada warga pengunjung, nah sekarang kan banyak pengunjung ya. Memang kami dulu sudah berpikir beberapa kali penanganan tentang sampah, sampai diposting kemana-mana, kok desa terbersih ada sampahnya. Kami tidak memungkiri ketika kunjungan tamu itu meningkat, volume sampah kan meningkat. Ya, kami memang dulu di pojok selatan sudah menempatkan tempat sampah, tetapi karena kunjungan pada high season, pada Natalan dan tahun baru itu kan banyak, sehingga volume sampahnya meningkat. Nah terus ada itu beberapa orang yang tidak mengerti gitu, kok desanya ini. Saya langsung jawab, ini kan tempat sampah Pak, sampahnya sudah terkumpul di sini, tetapi tidak berserakan kemana-mana. Tetapi hari ini, Hari Raya Galungan waktu itu, Hari Raya Galungan kalau di Bali itu umat Hindu kan semuanya pada libur. Petugas kebersihan juga libur. Nah terus gimana? Saya bilang gitu, ini kan tempat sampah. Kecuali Bapak menemukan sampah di jalan utama, baru Bapak protes kepada kami. Nah kami juga masih mencari solusi seperti itu. Saya bilang seperti itu. Nah terus kepada Bapak Ibu, memang kami tidak bisa, istilahnya Bapak datang dari Kalimantan, Bapak buang sampah kena sanksi, kan mungkin Bapak nggak nanti Bapak memberikan informasi, jangan datang ke Penglipuran, buang sampah saja saya kena sanksi gitu kan. Nah kita menghormati tamu,
tugas kita sebagai warga Penglipuran, nah ketika tamu itu membuang sampah, artinya kita memfasilitasi dengan ada tong sampah di depan pekarangan masing-masing. Nah, toh seandainya tamu itu kan tidak sengaja membuang sampah, membuang puntung rokok, membuang plastik lain sebagainya, itu tugas dari masing-masing orang yang diam di pekarangan itu atau di depan pelajaran untuk membersihkan. Coba Bapak Mbak Di buang plastik, nanti saya kenakan sanksi sesuai dengan di desa adat ini. Mungkin nanti nggak ada tamu yang datang ke Penglipuran. Artinya kita memberikan sanksi khusus kepada warga kita. Memang kecuali ini kalau ke pura ya. Kalau ke pura itu karena tempat suci, memang kami memberikan himbauan kepada para pengunjung agar ketika mereka memasuki kawasan suci agar memakai sarung, at least memakai sarung. Karena sebab kami pun kalau ke pura memakai sarung, memakai istilahnya kamben kayak di Bali. Nah itu aja. Tapi yang jelas intinya kalau orang luar buang sampah sini, yang jelas nggak ada denda dan sanksinya ya. Nanti kalau ini semuanya tamu kan nggak ada yang datang ke Penglipuran. Ini tugas kita. Ini kan memang kita tidak memungkiri. Kalau kita dijadikan desa wisata, mau tidak mau kita harus siap. Siap tidak siap harus siap. Tergantung kita yang di lapangan, tergantung warganya di sini. Nilai mananya, nilai ini sebagai dasar pertimbangan. Ada 4 kelurahan di kecamatan. Di Bangli itu kan dibagi 4 kecamatan. Kintamani, Bangli, Susut, sama Bangli. Bangli ya. Kalau di kecamatan Bangli itu ada 4 kelurahan, termasuk kelurahan Kubu. Kami di kelurahan, dipimpin oleh seorang lurah. Ya di sini masuk. Lurah kami berasal dari Kubu. Terus di bawah lurah itu ada Bapak Kapling, ya, khusus mewilayahi lingkungan. Nah, terus di lingkungan itu kan ada desa adat. Desa adatnya salah satunya kalau di sini desa adat Penglipuran yang diketuai oleh ketua adat. Ketua adat. Baik. Tapi kami di sini itu dengan aparatur di lingkungan di desa adat itu kami bekerja sama, saling bersinergi. Artinya komunikasinya. Nah, baik Pak. Jadi kalau kita melihat kami masuk tadi kan memang tidak ada kendaraan bermotor masuk. Tadi sudah Pak Nyoman jelaskan. Nah, pertanyaan saya ini kan masyarakat pasti ada punya sepeda motor. Nah, terus kalau mau parkir malam, mengamankannya di mana? Lewatnya Yang warga kita yang tinggal di sini itu memiliki kendaraan bermotor, itu parkirnya di mana? Nah, itu tadi. Memang kami di Penglipuran banyak pertanyaan seperti itu ya. Tapi di Penglipuran sangat beda pembagian pekarangannya, tata ruangnya dengan di desa yang lain. Iya. Kami di Penglipuran diberikan pekarangan dengan panjang 100 meter sampai di jalan sana. Dengan lebar ada yang 9, ada yang 8 meter. Nah, kami tadi saya kan udah bilang kami sudah membuat ring road. Iya, betul. Jalan melingkar. Yang rumahnya barat, masuk mobilnya atau sepeda motornya lewat barat. Yang timur, lewat sepeda timur. motornya lewat timur. Kebetulan rumah saya tembus dengan jalan di sana. Yang di barat tembus dengan jalan yang di sana. Saya sepeda motornya masuk lewat belakang. Parkirnya di sana juga. Yang di belakang ini kan pekarangan saya sampai mentok sampai ke sana. Oh, itu dia. Iya. Sehingga kami memang kami ingin go green, keep clean and green agar mengurangi polusi sehingga para tamu itu merasa nyaman. Kami juga pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru dan lain sebagainya, desa terbersih, pokoknya suasananya aman, nyaman. Sehingga di malam hari kadang-kadang anak muda itu kan, kalau kita berikan jalan motor, kadang-kadang kan kita nggak memungkiri ya. Saya juga pernah muda, saya juga senang minum alkohol dulu ya. Sekarang pun masih sedikit tapi ya. Kadang-kadang orang yang luar lost control itu kan
bawa sepeda motor, anak-anak kan terganggu ya. Akhirnya oleh desa adat total resmi ditutup untuk bagi mereka yang bawa sepeda motor. Nah, itu pun dengan tahapan kita memberikan solusi dulu. Sama halnya dengan tiang listrik yang ada di jalan itu. Kan nggak ada tiang listrik sekarang ya. Itu semuanya dari belakang masuknya. Artinya memang kami meminta pada saat itu dari Menteri BUMN Rini Sumarno ya, Menteri itu ya, yang cewek ini sebelum ya. Kami meminta agar tiang listrik yang di depan itu dipindahkan agar nuansa kampung, tapi orangnya bukan orang kampungan ya. Nuansanya agar masyarakat itu lebih adem, tamu itu lebih nyaman ya. Sehingga tiang listrik pun dipindahkan ke belakang. Mantap. Oke. Memang kami satu-satunya desa yang ada di Bali di daratan yang dibantu oleh Pelindo. Biasanya Pelindo membantunya paling daerah pesisir kan. Tapi kami dibiayai, memang kami diberikan bantuan beberapa kali. Kita melihat ke belakang. Ternyata di sini rumah tanah warga itu panjang-panjang dari depan sampai belakang dibagi rata. Nah, pertanyaan saya tentang sepeda motor itu diparkir di mana? Ternyata paling pojok di ujung sini, kawan-kawan. Jadi mereka tidak bisa menggunakan lewat depan. Nah, ini dia. Terlihat kan? Jadi mereka dibuatkan jalan ring road, jalur utara dan selatan. Nah, ini bagian belakang. Jadi tanah warga di sini tuh memanjang dari depan sana itu sampai ke belakang. Itu sudah dibagi oleh pemerintah desanya. Nah, ini langsung dipasangkan oleh Pak Nyoman. Bagaimana cara memasang, apa namanya nih Pak ya? Kamben atau sarung ini ya. Oh, digulung ya? Iya. Kalau saya juga pemulung nih. Tapi nanti ada ikat pinggangnya, ada ininya di belakang. Tapi yang pakai tali kan ada yang pakai tali juga kan. Yang pakai tali kan ada. Memang kalau songket Karangasem yang punya. Tahu Karangasem Gunung Agung tahu ya?